Kenapa ulama dulu terkenal? Pertama dari segi ilmunya. Ulama-ulama dahulu banyak belajar ke Timur Tengah. Bahkan bertahun-tahun dia belajar bertelaki di Timur Tengah. Kemudian ilmunya dibawa pulang sampai di Indonesia dia bangun pondok-pondok pesantren. Kemudian banyak nama-nama mereka populer. Apa sebabnya? Di samping memang seketika itu ulama kita sedikit, maka oleh sebab demikian kalau ada ulama di satu daerah atau di sebuah provinsi dikenal orang, maka namanya itu akan menjangkau secara geografis ke provinsi-provinsi lain. Ulama dahulu tidak banyak berpolitik, tetapi lebih banyak berkiprah pada pondok pesantren. Di samping memang punya karismatik dan juga ilmunya sungguh luar biasa, sehingga kelangkaan ulama seketika itu bisa mengharumkan nama beliau di tempat-tempat yang lain. Kemudian kalau kita mau melihat pakaian-pakaian anak-anak kita seketika pergi sekolah, itu seperti sekolah SMA, SMP, dan SD, seketika itu tak ada pakai jilbab, orang pakai rok saja. Saya juga sempat memakai celana pendek ketika masuk sekolah SMP 1 hari saja, tapi karena berhubung pindah, akhirnya saya tinggalkan. Ibu-ibu kita di rumah itu hanya jilbabnya memakai selendang atau pakai topi kecil di atas kepalanya yang terbikin dari kain. Maka ibu-ibu kita tidak pakai jilbab sebagaimana kita lihat pada hari ini. Tapi 20 tahun perjalanan hidup saya setelah berangkat ke Mesir dan pulang sungguh luar biasa. Ulama-ulama kita banyak. Pondok-pondok pesantren kita menyemut di mana-mana, boleh dikatakan setiap sudut kota di provinsi-provinsi di Indonesia ini sungguh-sungguh luar biasa. Pondok-pondok pesantren ada di mana-mana. Kemudian cara hidup ibu-ibu kita, anak-anak kita, mulai dari sekolah SD sampai perguruan tinggi hari ini, itu semuanya memakai jilbab. Sungguh luar biasa. Saya seakan-akan melihat kondisi hari ini, walaupun ada di sana sini orang banyak juga tak pakai jilbab, tapi dibandingkan zaman dahulu, ini sungguh-sungguh sudah luar biasa. Sudah banyak ibu-ibu kita, anak-anak kita, pedagang-pedagang di pasar, ataupun orang-orang yang tidak sekolah, secara formal itu sudah rata-rata memakai jilbab. Bapak kita sudah ada yang pakai itu pakaian-pakaian Arab, pakai jubah. Yang dahulu itu langka. Jangankan memakai pakaian jubah saja, mencari peci haji saja agak sulit ketika itu. 20 tahun perjalanan semenjak tahun 90 sampai hari ini sungguh-sungguh luar biasa. Kiai-kiai kita banyak, ustadz-ustadz kita banyak, dai-dai kita banyak. Pakaian-pakaian anak-anak kita gambarkan bagaimana islamisasi di dalam kondisi bangsa hari ini sudah menampakkan bagaimana corak Islam muncul di Indonesia. Perbankan-perbankan mulai beralih dari bank konvensional pindah ke bank syariah. Hotel-hotel sudah mulai ditulis hotel syariah. Masya Allah. Saya yakin 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, atau 1 abad ke depan, insya Allah Indonesia akan memperlihatkan jati dirinya bagaimana Islam berkembang di Indonesia. Orang-orang yang anti-Islam, yang selalu mencelah-celah Islam, akan kebakaran janggut. Maka oleh sebab demikian jangan takut, kita bersatu, kita kompak, kita wariskan, kita sampaikan kepada anak-anak kita bahwa Islam itu segala-galanya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi. Kita optimis. Walaupun kita dicaci maki, dibilang kadrun, apalagi
celah-celahan terhadap para ustaz, para ulama, para santri, dan yang lain-lainnya. Saya yakin untuk satu abad ke depan Indonesia ini akan mewarnai sisi kehidupan kita dengan corak Islam, dan Indonesia ini akan sebagai contoh suri tauladan bagaimana Islam berkembang di Indonesia. Jangan takut, ulama sudah banyak, pondok pesantren ada di mana-mana, pakaian-pakaian ibu-ibu kita, anak-anak kita sudah pakai jilbab, orang-orang hafiz Quran sungguh luar biasa, banyak. Apalagi di mana-mana sekarang Islam sudah mulai berkembang di Indonesia. Jangan takut, pada suatu saat nanti Indonesia bukan mustahil menjadi sebuah negara yang Islami, yang madani, berkembang sesuai dengan perilaku-perilaku Islam. Kita tidak anti Pancasila. Pancasila itu adalah falsafah hidup berbangsa. Tetapi falsafah ini akan berkembang dan maju, diwariskan oleh bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai Islam. InsyaAllah, yakinlah kita bahwa pada suatu saat nanti Islam akan hidup di Indonesia dan akan menjadi sebuah negara yang menjadi standar hukum, dan bukan mustahil nanti Indonesia menjadi sebuah negara percontohan bagaimana hidup beragama Islam. InsyaAllah, amin.